Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Arya Indrawan STMkom selaku dosen mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, dan selamat siang kepada teman-temanku semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Nah, pada kesempatan kali ini, saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang berjudul Implementasi Algoritma Python dalam Kehidupan Sehari-hari. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang dimulai dari saya, Jamilatul Rizky Liasiri dengan NIM G2121210088. Kemudian dengan saya Madiantari Masuk-Tandini dengan NIM G21121062. Saya Rebisa Vanurdewanti dengan NIM G2112100078. Saya Nafiati Rosida dengan NIM G2112100092. Saya Anissa Tunggal dengan NIM G2112101119. Nah, implementasi adalah suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Jadi, implementasi algoritma Python dalam kehidupan sehari-hari adalah mekanisme suatu sistem dari algoritma Python yang dapat membantu mempermudah aktivitas atau kegiatan manusia. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai algoritma Python akan disampaikan oleh rekan saya, Debisa Vanurdewanti. Waktu dan tempat, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma Python. Algoritma Python merupakan sekumpulan instruksi yang dijalankan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada. Algoritma tidak hanya dikhususkan untuk bahasa. Oleh karena itu, algoritma dapat diimplementasikan dalam beberapa bahasa pemrograman. Algoritma ini bergantung pada sumber daya dan masalah yang akan dipecahkan. Namun, ada konstruksi kode umum yang bisa digunakan seperti slow control, yaitu if else, dan loop, yaitu do, while, dan for. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Novi. Beberapa jenis algoritma Python. 1. Algoritma pencarian atau algoritma. Algoritma pencarian membantu dalam memeriksa dan mengambil elemen dari sebuah data yang berbeda. Ada dua tipe algoritma pencarian, yaitu algoritma pencarian linear dan net. Dalam algoritma pencarian linear, setiap item dicari secara berurutan satu persatu, sedangkan dalam algoritma interval pencarian berulang-ulang dibagi menjadi dua. Jika elemen yang akan dicari terdiri dari komponen tersebut, maka interval akan ditentukan ke bagian bawah atau ke atas. Proses ini akan dilakukan berulang kali hingga nilainya ditemukan. Selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya, yaitu Madiantari. Kemudian untuk jenis algoritma selanjutnya yaitu algoritma grafik atau graph algorithm. Dalam algoritma grafik atau graph algorithm ada dua metode, yaitu depth first traversal atau DFS dan breadth first transversal atau BFS. Pada algoritma DFS, grafik melintas dalam gerakan yang semakin ke dalam. Algoritma ini diimplementasikan dengan Python menggunakan tipe dataset. Dalam algoritma BFS, sebuah grafik melintas dengan gerakan melebar. Algoritma ini diimplementasikan pada Python dengan menggunakan struktur data list. Kemudian untuk selanjutnya dibacakan oleh rekan saya Anissa Tunggal. Jenis yang terakhir yaitu atau analis algoritma. Analis algoritma ada dua algoritma, yaitu algoritma analis a priori dan algoritma analis posteriori. Algoritma analis a priori
analis teoritis dari algoritma sebelum diimplementasikan. Algoritma analis posterior mengacu pada analis empiris dari algoritma setelah diterapkan dan menggunakan bahasa pemrograman untuk mengimplementasikan algoritma yang dipilih serta dieksekusi dengan komputer. Selanjutnya kembali ke teman saya, Jamilatu. Nah, apa saja sih contoh-contoh implementasi algoritma Python dalam kehidupan sehari-hari? Di sini kami mengambil beberapa contoh. Misalnya ada pulsa, kalkulator, nilai rata, indeks nilai atau IPK, dan mesin ATM. Lalu, bagaimana sih cara penulisan skrip yang ada Python untuk menjalankan contoh-contoh tersebut? Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diantari Septandini. Silakan. Untuk program yang pertama yaitu pulsa. Pengertian pulsa sendiri yaitu alat satuan perhitungan biaya telepon sebelum masuknya kita ke era telepon genggam. Istilah ini memang tidak terlalu populer di antara kita karena memang PSTN atau fixed line lebih ke arah perhitungan tagihan atau pasca bayar. Jadi pakai dulu baru bayar, walhasil tidak ada istilah habis. Kemudian ini adalah contoh programnya. Pada skrip sebelah kiri terdapat saldo 20.000 untuk menyimpan saldo atau uang kita. Kemudian di bawahnya lanjut underscore beli berfungsi untuk mengecek setelah membeli kita ingin membeli lagi atau tidak. Kemudian user berfungsi untuk menyimpan username dan password dalam bentuk array. Selanjutnya log di sini untuk menyimpan status user udah login apa belum. Kemudian selanjutnya yang bawah fungsi def untuk memproses pembelian pulsa. Def merupakan perintah dalam bahasa Python untuk mendeklarasikan atau membuat fungsi sederhananya. Di sini def mendefinisikan sebuah fungsi dengan nama beli underscore pulsa. Di fungsi ini akan mengecek di bagian if jika saldo kita cukup atau lebih besar dari harga pulsa yang akan kita beli, maka pulsa akan terbeli dan saldo akan berkurang. Jika tidak, else maka akan menampilkan saldo atau uang kita kurang. Kemudian proses login ini akan muncul jika variabel log gagal dan jika berhasil maka tidak perlu login. Maksud saya tidak perlu login lagi. Kemudian yang terakhir adalah menu atau pilihan untuk memilih nominal pulsa yang akan dibeli. Kemudian selanjutnya yang skrip yang sebelah kanan ini ada while. While di sini berfungsi agar si user bisa membeli pulsa berulang-ulang sampai dia memilih untuk keluar dari pilihan yang kelima, yaitu pada elif 5. Kemudian ketika si user tidak menginputkan nilai 1, 2, 3, 4, ataupun 5, else ini akan mengeluarkan output yaitu dengan pilihan tidak tersedia. Kemudian untuk lanjut underscore beli ini berfungsi ketika salah satu maksud saya user menginputkan salah satu nilai 1, 2, 3, 4, ataupun 5, ini akan menampilkan mau isi pulsa lagi atau tidak. Jika iya, pilih Y, jika tidak, pilih N. Kemudian di sini saya menginputkan nomor 2 yaitu senilai pulsa 10.000. Saldo yang tadi ada pada skrip yaitu senilai 20.000. Jadi ketika saya menginputkan nilai 2 sebesar 10.000, maka saldo yang tersisa adalah 10.000.
Kemudian untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devi Safa. Contoh yang kedua, pada implementasi algoritma Python di kehidupan sehari-hari, yaitu kalkulator. Kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Berikut merupakan contoh skrip pada kalkulator. Gambar pertama bagian sebelah kiri, kita dapat menggunakan fungsi def dan return, di mana setiap operasi akan dibuatkan fungsinya masing-masing. Nilai x dan y akan menjadi parameter pada setiap fungsi yang selanjutnya akan menghasilkan nilai return atau nilai balik atau return value sesuai dengan operasi masing-masing fungsi. Kemudian pada bagian bawah terdapat menu operasi. Di dalam menu operasi terdapat perintah print yang berisi pilihan operasi yang nantinya akan dijalankan oleh pengguna. Selanjutnya, pada gambar kedua, di bagian sebelah kanan, terdapat menu meminta input dari user. Pengguna akan diminta memasukkan pilihan operasi yang diinginkan berdasarkan pilihan operasi yang ada. Nilai tersebut akan dimasukkan oleh pengguna saat program berjalan menggunakan fungsi input, yang kemudian nilainya dikonversi ke tipe integer dan disimpan di dalam variabel atau objek dengan nama choice. Pada menu tersebut, terdapat percabangan if yang menentukan pilihan operasi berdasarkan pilihan user. Pada pilihan pertama, untuk penjumlahan, pilihan kedua untuk pengurangan, pilihan ketiga untuk perkalian, dan pilihan keempat untuk pembagian. Serta ada pilihan input salah jika pengguna memasukkan angka selain angka 1 sampai dengan 4. Setiap operasi yang dilakukan, hasilnya akan ditampung pada objek atau variabel hasil. Pada bagian akhir, program akan menampilkan seluruh hasil operasi pada setiap fungsi yang mengacu pada nilai x dan y yang dimasukkan oleh pengguna. Berikut merupakan hasil keluaran dari skrip yang sudah saya jelaskan tadi. Pada kali ini saya memasukkan pilihan ketiga, yaitu perkalian. Dan saya memasukkan bilangan pertama, yaitu angka 13, dan bilangan kedua yaitu 24. Jika dijalankan, maka operasi tersebut akan menghasilkan nilai 312. Kemudian contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Novi. Tes selanjutnya adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah angka representasi atau biasa juga disebut sebagai mean dari suatu kelompok data yang mewakili data secara keseluruhan. Di bawah ini adalah contoh tip dari nilai rata-rata. Saya akan menjelaskan sedikit program mengenai contoh program menghitung nilai rata-rata di Python. User akan mengikut banyaknya data ke program dijalankan di layar konsol. Bukan fungsi input ke tipe data integer atau tipe numerik. Selanjutnya, kita mendeklarasi variabel data dengan tipe list dan variabel jump dengan nilai 0. Untuk membuat perintah perulangan, kita menggunakan perulangan for dengan metode runner dalam kurung 0,n. Jika diperhatikan, ada dua parameter yang diisi, yaitu 0 sebagai nilai awal indeks dan n sebagai nilai akhir indeks. Perulangan akan terus dilakukan hingga nilai indeks sama dengan n. Perintah-perintah yang dieksekusi pada blok perulangan for adalah perintah yang mendorong atau for dianggap perintah di luar blok for sehingga tidak akan dieksekusi pada perulangan tersebut. Selanjutnya, di sini saya
saya memasukkan sebanyak 9 bilangan, di antaranya bilangan terkecil yaitu 3, bilangan terbesar yaitu 19, dan nilai rata-rata 10, dijelaskan kepada rekan saya, Jamilatul. Nah, selanjutnya adalah menentukan nilai indeks mahasiswa. Yang sebagaimana kita ketahui dengan indeks prestasi atau IPK. IP dan IPK itu ada berbeda. IP merupakan nilai rata-rata mahasiswa selama 1 semester. Sedangkan IPK merupakan akumulasi nilai semasa perkuliahan. Nah, selain karena mempengaruhi IPK, itu juga penting karena menentukan jumlah mata kuliah yang dapat kamu ambil di semester berikutnya. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skrip Python untuk menentukan nilai indeks mahasiswa. Nilai indeks mahasiswa ini bisa dihitung dengan menggunakan Python dengan skrip sebagai berikut. Program tersebut menggunakan percabangan if dengan beberapa kondisi sesuai dengan aturan skala nilai indeks. Nilai indeks mahasiswa ditentukan dari skor nilai akhir yang diperoleh mahasiswa lewat 3 komponen penilaian, yaitu nilai tugas sebesar 15%, nilai UTS sebesar 15%, nilai UTS sebesar 35%, nilai UAS sebesar 50%. Sedangkan untuk aturan skala indeks nilai sebagai berikut. Nilai akhir jika lebih dari 80 akan mendapatkan nilai A. Sebelumnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai skrip berikut. Di sini kita tugas sama dengan float input. Float di sini maksudnya agar kita bisa menginputkan bilangan desimal. Kemudian skripnya masukkan nilai tugas. Kemudian UTS kita juga menggunakan float input dan stringnya masukkan nilai UTS. Kemudian UAS kita juga menggunakan float yang untuk memasukkan nilai desimal input. Kemudian skripnya masukkan nilai UAS. Kemudian di sini ada NA atau nilai akhir yang digunakan untuk menentukan nilai akhirnya, yaitu nilai tugas dikalikan dengan 15%, kemudian ditambah nilai UTS yang dikalikan dengan 35%. Di sini kita menuliskan skripnya dengan 0,35 seperti ini. Kemudian ditambah nilai UAS yang dikalikan dengan persentase 50%. Kemudian di sini saya menggunakan if, elif, dan else. Jika if nilai akhir lebih dari 80, maka yang dieksekusi adalah indeks A atau mengeluarkan output A. Kemudian elif atau else if, maksudnya kondisi selain if ini, jika nilai akhir lebih dari 70, maka akan mengeluarkan output atau indeks B. Kemudian elif, selain elif di atas, dan if, jika nilai akhir lebih dari 55, maka akan mengeksekusi indeks C. Kemudian elif, selain elif 2 tersebut, dan if, jika nilai akhir 40, maka akan mengeksekusi atau menghasilkan output berupa indeks D. Kemudian else atau selain kondisi-kondisi di atas tersebut, selain kondisi if atau elif, maka hasil atau output yang dieksekusi adalah indeks D. Kemudian kita tuliskan script print nilai akhir sama dengan ini. Maka di bagian kanan ini adalah output dari script yang kita tuliskan di sini. Kita di sini disuruh untuk memasukkan nilai tugas, memasukkan nilai UTS, dan nilai UAS. Misalkan di sini saya memasukkan nilai tugas 75, nilai UTS 70, dan nilai UAS 80, yang masing-masing nilai ini akan dikalikan oleh ketentuan-ketentuan yang ada di skrip yang telah saya bacakan tadi, maka akan menghasilkan nilai akhir sebesar 75,75. Nah, sekarang kita lihat 75,75 ada di kondisi ini, elif kedua ini. Jika kondisi lebih dari 70, maka kondisi yang dieksekusi adalah nilai indeks B. Begitu teman-teman. Selanjutnya adalah contoh
program ATM yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Tunggal. Kami persilakan. Oke, contoh yang terakhir yaitu ATM. Apa itu ATM? ATM adalah di mana kamu dapat mengambil uang atau saldo kamu dimanapun mesin itu berada selama masih berada dalam jaringan bank. Kamu tidak perlu ke bank sentral untuk mengambil duit yang ingin kamu gunakan. Berikut ini skripnya. Yang pertama, user ID untuk menyimpan ID dari user yang login. Kemudian loop untuk menyimpan kondisi while saat memilih menu ATM atau di mana kita tahu untuk memakai program berulang-ulang di Python kita menggunakan while untuk perulangannya. Kemudian user, karena ini programnya sederhana, kita hanya akan menggunakan array statis untuk menyimpan data usernya. Untuk lebih lanjut, kalian bisa menggunakan database. Status login menyimpan status apakah user berhasil login atau tidak. Kemudian pakai ATM, menyimpan kondisi apakah kita masih menggunakan ATM atau tidak. Ingat bahwa penamaan variabel di atas itu tergantung selera kalian, tidak harus sama persis seperti apa yang saya tulis. Kemudian kita akan membuat fungsi-fungsi untuk ATM-nya. Pertama, fungsi check login. For di sini untuk melakukan perulangan dan mengecek apakah parameter P atau PIN yang kita masukkan saat pertama kali menggunakan ATM sama atau ada di dalam variabel user. Kemudian fungsi check user. Karena setelah login di check login, kita akan selalu mengecek saat user melakukan transaksi. Kita perlu mengecek apakah user itu benar-benar user yang login tadi. Ini berguna untuk keamanan, walaupun ini programnya sederhana, tidak ada salahnya untuk mengimplementasikan sistem keamanannya. Kenapa return-nya -1? Karena setelah mengecek user, kita akan mereturn atau mengembalikan nilai dari indeks variabel user karena tipenya array, kita perlu indeks untuk mengaksesnya. Kemudian fungsi cek rekening, sama seperti cek user, namun di sini kita mengeceknya menggunakan nomor rekening. Terakhir, fungsi untuk transfer uang dan mengambil uang. Untuk fungsi transfer uang, kita perlu parameter nominal atau uang yang akan ditransfer dan nomor rekening tujuan. Sedangkan fungsi ambil uang hanya perlu parameter nominal atau uang. Nah, sekarang kita akan memanggil fungsi-fungsi di atas agar ATM-nya bisa dipakai. Pertama, kita buat perulangan while agar ATM ini bisa dipakai berulang-ulang sampai di user memiliki menu keluar. Nah, di sini kita memanggil fungsi check login tadi dan masukkan inputan kita ke parameternya. Kita juga akan membuat perulangan untuk loginnya agar bisa logout dan login ke user lainnya. Kita mau transfer uang atau antar user. Di bagian ini merupakan perulangan yang akan menampilkan menu-menu di ATM-nya serta pemanggilan setiap fungsi yang kita buat. Kemudian hasil dari outputnya, pertama masukkan PIN dengan 4321, kemudian memilih menu 3 yaitu mengambil uang dengan menarik sebesar 300.000, kemudian menekan enter kembali, memilih 1 untuk cek saldo. Setelah itu kembali menekan enter dan memilih menu 5 untuk keluar ATM. Saya kembalikan ke rekan saya, yaitu Jamilati. Terima kasih. Sekian presentasi materi oleh kelompok kami. Sekarang waktunya kami pamit undur diri. Saya Jamilatul Rizky Liarsiri. Saya Madiantari. Saya Devi Nurdewanti. Saya Nafiati Rosida. Saya Anissa Tunggal Dewi. Mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.